Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Pada kali ini kita akan membahas tentang pencegahan kebocoran data di internet. Apa sih yang melatar belakangi kebocoran data di Indonesia ini? Kebocoran data terjadi karena ketika data pribadi atau data organisasi yang diakses tanpa izin dan yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi pihak terkait. Lalu pada tahun 2023 sendiri, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN melaporkan ada 103 kasus insiden kebocoran data di Indonesia. Dengan 69% diantaranya terjadi pada sektor pemerintahan. Insiden ini tidak hanya menimbulkan resiko bagi keamanan nasional, tetapi juga berpotensi untuk mengurangi kepercayaan publik dan menyebabkan kerugian finansial bagi pemerintah maupun perusahaan. Rumusan masalah yang pertama adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kebocoran data tidak terjadi dan terulang. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar kebocoran data tidak lagi terjadi. Faktor penyebab kebocoran data itu dapat terjadi karena beberapa faktor seperti pencurian atau kehilangan perangkat yang menyimpan data yang penting, yang memungkinkan pihak tak bertanggung jawab mengakses data tersebut. Selain itu, peretasan atau akses ilegal ke sistem penyimpanan data yang sering terjadi, terutama jika sistem keamanannya lemah. Lalu kesalahan manusia juga yang mengkontribusikan ini, misalnya ketika pegawai tidak sengaja membagikan data akibat manipulasi digital seperti phishing. Terakhir, ada banyaknya organisasi yang masih menggunakan sistem keamanan yang usang atau lama yang tidak cukup kuat untuk mencegah serangan cyber. Baik, lalu apa saja sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk pencegahannya? Pertama, penguatan infrastruktur keamanan cyber, di mana pemerintah perlu mengimplementasikan teknologi canggih untuk firewall tingkat lanjut. Lalu sistem deteksi intrusi atau IDS dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi ancaman secara real time. Sistem ini harus diperbarui secara berkala untuk menghadapi teknik peretasan yang baru. Lalu kedua, pemerintah juga bisa melakukan pembaruan dan pengetatan kebijakan perlindungan data, di mana pemerintah harus menetapkan kebijakan yang mewajibkan pengguna kata sandi yang kuat, lalu pembatasan akses dan autentikasi ganda. Selain itu, pemantauan rutin perangkat dan akun pegawai diperlukan untuk memastikan akses hanya diberikan kepada pihak yang berwenang. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, pemerintah juga dapat melakukan pelatihan pegawai yang berkelanjutan, di mana pegawai harus diberikan pelatihan rutin mengenai ancaman cyber, terutama cara mengenali serangan phishing dan prosedur keamanan data. Hal ini bertujuan agar pegawai lebih siap dan dalam menghadapi resiko keamanannya setiap hari. Oke, hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk pencegahan kebocoran data pribadi adalah yang pertama, lindungi data pribadi. Nah, untuk melindungi data pribadi ini, pastikan kita menggunakan kata sandi yang kuat dan menggantinya secara rutin. Selain itu, aktifkan autentikasi dua faktor untuk menambah lapisan keamanan pada akun-akun pribadi kita. Lalu kedua, waspadai penipuan digital, di mana selalu waspada terhadap teknik phishing yang dapat dilakukan untuk mencari informasi pribadi. Jangan pernah bagikan informasi sensitif seperti password atau data kartu kredit kepada orang atau situs yang tidak jelas. Lalu ketiga, kesadaran keamanan siber, di mana masyarakat menghindari mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak resmi, karena aplikasi tersebut bisa membahayakan perangkat kita. Pastikan juga perangkat kita dilengkapi dengan pengamanan yang kuat seperti antivirus, lalu firewall,
dan lain sebagainya untuk melindungi data dari potensi ancaman. Kesimpulannya, kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi resiko kebocoran data. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat seperti penguatan infrastruktur, keamanan cyber, pembaruan kebijakan perlindungan data, dan kesadaran dan akan pentingnya keamanan digital, kita dapat meningkatkan perlindungan data di sektor pemerintahan dan pribadi. Melalui upaya bersama ini, keamanan data nasional akan lebih terjamin dan lebih tahan terhadap ancaman cyber yang terus berkembang. Baik, kita sudah sampai akhir dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam.